Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan memberkati kita. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau berkati kami. Kami ada sebagaimana kami ada semua karena berkat kemurahan-Mu. Kami akan baca firman-Mu, berfirmanlah, dan bila kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil di dalam Amos, pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-7. Sungguh, Tuhan Allah tidak melakukan sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Amin. Demikian firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, orang-orang Kristen menghabiskan banyak waktu membicarakan tentang mencari kehendak Tuhan. Seolah kehendak Tuhan itu begitu tersembunyi dan sulit ditemukan. Tuhan tidak menyembunyikan kehendaknya. Kehendaknya itu tidak sukar untuk ditemukan. Kita tidak harus memohon-mohon agar Tuhan menyatakan kehendaknya kepada kita. Ia jauh lebih ingin menyatakan kehendaknya kepada kita daripada kita menginginkannya. Kita terkadang meminta Tuhan untuk melakukan hal-hal yang Dia sudah lakukan. Orang-orang pada zaman Amos hidup begitu menyimpang dari Tuhan dan kerinduan-kerinduannya. Tuhan menyatakan kehendaknya, tetapi masalahnya mereka tidak mengenalinya, apalagi menaatinya. Amos mengatakan bahwa Tuhan tidak bertindak terhadap manusia tanpa mencari setidaknya seorang hambanya untuk menyatakan apa yang akan Dia lakukan. Namun tragisnya, ada saat-saat di mana tak seorang pun berjalan cukup dekat dengan Tuhan untuk mampu menangkap firman-Nya. Yesaya 59 ayat 16, 63 ayat 5, Yeskiel 22 ayat 30 hingga 31. Yesus berjalan begitu intim dengan Bapanya sehingga Dia selalu menangkap apa yang Bapanya sedang lakukan di sekitarnya. Yohanes 5 ayat 19 sampai 20. Yesus mengatakan, jika mata kita baik atau murni, kita akan mampu melihat apa yang diperbuatnya. Matius 6 ayat yang ke-22. Jika kita tidak melihat apa yang Dia lakukan, persoalannya bukannya itu tidak dinyatakan oleh Tuhan. Persoalannya adalah karena dosa menghalangi kita untuk mengenalinya. Ketika Tuhan bekerja dalam hidup seseorang anak atau ketika Dia sedang membawa seorang rekan kerja kita pada pertobatan, Dia akan menyatakan apa yang sedang Dia lakukan kepada kita. Pewahyuannya adalah undangannya kepada kita untuk terlibat dalam rencana penyelamatannya. Berjagalah dan terbukalah untuk melihat apa yang sedang Dia lakukan di sekitar kita. Dia akan menyatakan apa yang sedang Dia lakukan kepada hamba-hambanya. Jika mata rohani kita murni, kita akan terheran-heran dengan segala yang akan kita saksikan bagaimana Tuhan sedang bekerja di sekitar kita. Tuhan, terima kasih. Engkau senantiasa bekerja di sekitar kami. Ajar kami peka, ajar kami juga boleh peduli melihat setiap karya-Mu yang Engkau kerjakan di dalam kehidupan kami. Tolong kami ya Tuhan melihat setiap pekerjaan-Mu, sesuatu hal yang kami juga bisa kerjakan. Tuhan tolong kami, berikan kami hikmat dan pimpinan, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, ini doa seru kami naikkan dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.